Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang magnet. Nah, apa itu magnet? Magnet adalah suatu jenis material yang mempunyai sifat menarik material yang terbuat dari logam seperti besi dan baja. Ya, jadi material ini bisa menarik material yang terbuat dari logam. Nah, bahan pembuat magnet. Magnet itu ada magnet alam, juga magnet buatan. Kalau magnet alam tentu dia dari alam sudah berupa magnet. Nah, untuk magnet buatan ini bisa dibuat dari bahan besi ataupun baja. Ini adalah bahan pembuat magnet. Kemudian anak-anak, bentuk magnet. Magnet itu memiliki berbagai bentuk dan dinamakan sesuai dengan bentuknya. Ada bermacam-macam bentuk magnet. Coba kita lihat ya, yang pertama ini sesuai bentuknya, namanya adalah magnet batang. Selanjutnya ini adalah magnet silinder. Selanjutnya ada magnet seperti huruf U, berarti dia adalah magnet U. Biasa disebut juga magnet ladam atau tapal kuda. Ini adalah magnet lingkaran. Terakhir disebut dengan magnet jarum. Nah, magnet jarum ini biasanya terdapat pada kompas. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat magnet. Ada beberapa sifat magnet. Yang pertama, magnet dapat menarik benda tertentu. Magnet memiliki dua kutub. Kutub senama akan tolak menolak. Kutub tak senama akan tarik menarik. Magnet mempunyai medan magnet. Dan gaya tarik magnet dapat menembus benda tertentu. Kita akan pelajari satu persatu dari sifat-sifat magnet itu. Yang pertama, magnet dapat menarik benda tertentu. Benda tertentu itu apa aja sih yang bisa ditarik magnet? Nah, misalnya benda yang bisa ditarik magnet adalah besi, baja, nikel, atau kobalt. Nah, misalnya ada percobaan seperti pada gambar ini. Ya, ketika mbaknya memegang magnet, hanya ada beberapa benda yang bisa ditarik magnet. Seperti penggaris dari plastik itu tidak bisa ditarik magnet. Nah, sifat yang kedua adalah magnet itu memiliki dua kutub. Gaya magnet paling kuat terletak di bagian ujung-ujungnya atau kutub-kutubnya. Nah, kutub magnet ini ada di kedua ujungnya. Kita lihat satu persatu ya. Coba lihat. Yang pertama kutub dengan simbol U. Ini adalah kutub, betul, kutub utara. Selanjutnya disimbolkan dengan S. Ini adalah kutub selatan, ya. Jadi ujung magnet itu adalah kutub-kutubnya. Kemudian sifat yang ketiga adalah kutub senama atau sejenis akan tolak menolak. Jika kedua kutub magnet sejenis atau senama itu misalnya utara dan utara atau selatan dan selatan didekatkan, maka keduanya akan tolak menolak. Kita lihat ya. Nah, yang pertama utara dengan utara, ketika didekatkan dia akan menjauh. Ya, dia akan saling menolak. Kemudian selatan dengan selatan pun sama seperti itu. Dia akan tolak menolak. Ya. Jadi kalau misalnya anak-anak mendekatkan kedua buah magnet dan magnet itu tolak menolak, berarti dia kutubnya sama. Selanjutnya yang keempat, kutub tak senama akan tarik menarik. Jika kedua kutub magnet tak sejenis atau tak senama, misalnya utara dengan selatan atau selatan dengan utara, didekatkan maka keduanya akan tarik menarik. Contoh yang atas ini adalah kutub selatan dan utara kita dekatkan. Apa yang terjadi? Nah, mereka akan tarik menarik, saling mendekat. Begitu juga dengan utara dan selatan juga akan saling mendekat. Jadi jika anak-anak punya dua buah magnet kemudian didekatkan, mereka akan dempet atau saling mendekat, maka kutub yang kalian dekatkan itu tak senama atau tarik menarik. Selanjutnya, sifat magnet yang kelima adalah magnet ini mempunyai medan magnet. Nah, apa sih medan magnet itu? Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang dipengaruhi gaya tarik magnet tersebut. Nah, ini ya contoh gambar medan magnet itu biasa digambarkan dengan garis-garis. Ya. Nah, yang perlu kalian tahu adalah medan magnet terbesar itu terletak pada ujung-ujung kutub magnet. Jadi di kedua ujungnya itu adalah medan magnet terbesarnya. Di kedua ujung kutub magnet.
Sifat magnet yang keenam, gaya tarik magnet dapat menembus benda. Nah, tentu saja benda yang bisa ditembus magnet itu benda tertentu, misalnya kertas, kardus, papan triplek, dan kayu. Misalnya tembok, kalau magnetnya kecil ya tidak akan bisa menembus tembok itu gaya tarik magnetnya ya. Benda-benda yang tipis. Misalnya percobaannya seperti ini. Nah, anak-anak punya kertas, kemudian di atasnya dikasih paku-paku kecil. Di bawahnya ada magnet. Ketika magnetnya digeser-geser, pakunya pun akan ikut tergeser, tertarik oleh magnet ya. Berarti magnet yang dipegang di bawah itu bisa menembus kertasnya sehingga bisa menarik paku yang ada di atas kertas. Nah, selanjutnya kita akan belajar benda magnetik dan benda non-magnetik. Benda magnetik itu apa sih? Benda magnetik adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Jadi bendanya itu bisa ditarik oleh magnet. Nah, benda magnetik ini berdasarkan kekuatannya dibedakan menjadi 3. Ada ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Untuk ferromagnetik apa sih? Ini adalah benda yang ditarik kuat oleh magnet, sehingga biasanya digunakan sebagai pasangan magnet dalam berbagai keperluan. Ya, contohnya adalah besi, baja, kobalt, dan nikel. Kalau benda paramagnetik ini adalah benda-benda yang ditarik lemah oleh magnet. Masih bisa ditarik tapi lemah. Contohnya adalah seng, aluminium, atau platina. Nah, sedangkan diamagnetik ini adalah benda-benda yang dapat ditolak lemah oleh magnet. Contohnya adalah bismut atau dan juga natrium klorida. Ya. Nah, untuk benda non-magnetik, apa sih benda non-magnetik itu? Nah, benda non aja. Non itu berarti tidak ya, berarti benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Ini tidak bisa ditarik sama sekali oleh magnet. Nah, benda ini biasanya digunakan untuk membungkus alat-alat yang berhubungan dengan magnet sebagai bungkusnya ya. Contohnya adalah kayu, plastik, busa, karpet, dan kertas. Ini tidak bisa ditarik magnet. Nah, selanjutnya yang akan kita pelajari adalah manfaat magnet. Ada banyak sekali manfaat magnet di sekitar kita. Misalnya yang pertama, ujung gunting itu terbuat dari magnet, digunakan untuk memudahkan mengambil jarum jahit. Ini biasanya gunting-gunting tukang jahit ya. Jadi kalau jarumnya jatuh itu diambilnya dengan ujung guntingnya. Selanjutnya contohnya adalah magnet digunakan pada ujung obeng agar memudahkan dan mengambil skrup ya. Jadi skrupnya nggak jatuh-jatuh. Itu ada magnetnya di ujung obengnya. Manfaat selanjutnya, magnet itu digunakan pada bel listrik untuk menggerakkan pemukul lonceng. Tentunya ini ada di dalam komponen bel listrik ya, yang ibu lingkari itu ada elektromagnetik ya. Manfaat magnet selanjutnya adalah, coba perhatikan, ini papan catur. Kenapa papan caturnya ketika dimiringkan pion-pion atau buah caturnya tidak jatuh? Ya, ini tidak semua papan catur ya, karena papan catur ada juga yang tidak pakai magnet. Tapi kalau yang ini kenapa ketika dimiringkan dia tidak jatuh? Nah, karena papan caturnya memanfaatkan magnet sehingga dia tidak mudah jatuh atau terguling. Mau dimiringkan dia tidak akan jatuh. Manfaat magnet kemudian adalah dimanfaatkan untuk kompas sebagai penunjuk arah utara dan selatan. Tadi sudah ibu sampaikan, coba masih ingat tidak magnet apa yang digunakan dalam kompas? Iya, betul. Magnet yang digunakan dalam kompas adalah magnet jarum. Ya, di sini untuk yang merah itu untuk penunjuk arah utara dan yang putih penunjuk arah selatan. Selanjutnya, manfaat magnet. Magnet digunakan pada dinamo sepeda dan generator untuk membangkitkan listrik. Nah, ini contoh dinamo sepeda. Di dalam dinamo sepeda komponennya ada magnetnya. Ya, di dalam dinamo sepedanya. Magnet juga bisa dimanfaatkan pada alat-alat berat untuk mengangkut benda-benda dari besi, ya. Alat-alat berat seperti ini, jadi untuk mengangkut besi. Ya, ini benda-benda berat ya. Magnet yang ada dekat dengan kalian juga dimanfaatkan pada pintu kulkas supaya tertutup rapat dan kencang. Nah, biasanya
kalian juga suka menempelkan magnet-magnet atau hiasan-hiasan di dinding pintu kulkas ya. Ketika dia menempel berarti pintu kulkas kalian itu ada magnetnya, sehingga dia bisa untuk ditempel-tempel beberapa hiasan. Itu adalah manfaat-manfaat magnet yang ada di sekitar kita. Bagaimana? Mudah bukan pelajaran magnet kali ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.